Waktu terus berjalan, lembaran demi lembaran sudah terisi. Berbagai pembangunan dan capaian telah banyak menorehkan prestasi yang menghiasi kepemimpinan periode ini. Halo warga Sedulur Banten, tahun 2024 membawa tantangan sekaligus kesempatan baru. Ibarat pisau yang sudah tumpul namun terus diasah maka akan tajam kembali. Seperti itulah tantangan pada tahun 2024. Warga Sedulur Banten, resolusi apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2024? Berikut rangkumannya. Para animal lovers di Banten perlu bersyukur karena pemerintah Provinsi Banten meresmikan rumah sakit hewan rujukan pertama di Banten. Rumah sakit hewan ini menyediakan pelayanan klinik dan pengobatan hewan, vaksinasi, laboratorium hingga USG bagi hewan. Dengan hadirnya rumah sakit hewan di Banten ini, warga Sedulur Banten tidak perlu jauh-jauh lagi membawa hewan peliharaan keluar Banten saat butuh perawatan dokter. Pada periode ini juga, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia kala itu meresmikan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Bendungan yang mampu menampung 315 juta meter kubik air. Air yang ditampung di Bendungan Karian memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk irigasi 22 hektar sawah, memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat Banten, Jakarta hingga Kabupaten Bogor, serta memiliki potensi sebagai pembangkit listrik. Untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan dan menyiapkan SDM yang unggul, 18 sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Tangerang diresmikan oleh pemerintah Provinsi Banten sebagai langkah memperkuat pelayanan dasar. Kemudian pemerintah Provinsi Banten mengambil alih kemudian membangun 13 ruas jalan sepanjang 94,97 km yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. 13 ruas jalan tersebut berada di Kabupaten Lebak, yakni Jalan Ciparai Cikumpai, Jalan Gunung Luhur Cipulus, Jalan Cibadak Padasuka, Jalan BY Simpa, kemudian Kabupaten Pandeglang, yaitu Jalan Cimanying Ciput, Jalan Sumur Taman Jaya Ujung Jaya. Selanjutnya di Kabupaten Serang, yakni Jalan Warung Selikur Pamanuk, Jalan Cikande Garut Kopo, Jalan Baros Petir, Gunung Sari Tanjung, Nyapa, Silebu, Sentul. Lalu di Kota Serang, yakni Jalan Bayangkara, Jalan Banten Lama Tonjong. Pemerintah Provinsi Banten juga meresmikan Jembatan Tanara dan Jembatan Kemayungan untuk memudahkan lalu lintas masyarakat di Pantura. Warga Sedulur Banten, mari kita jaga, rawat, dan manfaatkan bersama fasilitas yang sudah tersedia. Pemerintah Provinsi Banten melakukan groundbreaking pembangunan ruas jalan Sumur Taman Jaya sepanjang 12,27 km yang dibangun untuk menopang kedaulatan pangan dan sebagai mobilitas mendukung keberlanjutan pertanian, kelautan, serta mempermudah akses wisata ke Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 22 armada bus untuk mudik lebaran masyarakat secara gratis dengan tujuan dari Banten keluar Provinsi Banten maupun sebaliknya. Doakan tahun depan supaya mudik gratis bisa lebih banyak lagi ya. 3 gelaran kebudayaan di Banten masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, terdiri dari budaya Seba Baduy yang diikuti oleh 1.500 orang Kanekes, budaya Serentaun di Kasepuhan Cisungsang yang melibatkan 2.288 orang, dan budaya Festival Seni Multatuli atau FSM. Pemerintah Provinsi Banten gencar lakukan penanggulangan penderita TBC sehingga pemerintah Provinsi Banten mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena melebihi target capaian temuan TBC. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya warga seluruh Banten, dan yang sudah sembuh tetap menjaga kesehatan. Masih pada sektor kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat di Banten semakin terjamin karena pemerintah Provinsi Banten sudah menerapkan 99% Universal Health Coverage atau UHC pada sistem pelayanan kesehatan. Bergeser pada sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten wujudkan masyarakat sadar hukum
dengan adanya 80 desa atau kelurahan di Banten yang dikukuhkan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Kawasan industri halal di Indonesia dikukuhkan di kawasan modern Cikande, Kabupaten Serang. Berdiri di lahan seluas 500 hektar, diharapkan industri halal di Banten mampu menarik investasi bagi para pelaku industri halal sehingga membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah Provinsi Banten menerima insentif fiskal tahun anggaran 2024 dari pemerintah pusat sebesar 6,281 miliar sebagai daerah dengan kinerja baik dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Ketahanan pangan menjadi salah satu pendorong dalam pengentasan stunting. Provinsi Banten mendapatkan apresiasi dan penghargaan dengan kategori daerah penyalur bantuan pangan dalam kegiatan Appreciation Night Program penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk pengentasan stunting tahun 2024 yang dilaksanakan oleh ID Food. Kontestasi pemilu dan pilkada tahun 2024 di Banten berjalan kondusif. Masyarakat menyambut baik para pemimpin terpilih yang akan mengemban amanah dalam pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Siapapun pilihan warga sedulur Banten, mari kita perkuat kebersamaan demi mengawal pembangunan. Selamat ya kepada gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati terpilih. Mari bersinergi menuju Banten yang lebih baik. Warga seluruh Banten, di penghujung tahun 2024, 5 warisan budaya Banten ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ada Kacapi Buhun, Golok Sajira, Jojorong, Gotong Topekong 12 tahunan, hingga Carita Pantun Baduy. Luar biasa sekali ya ragam budaya Banten ini. Yuk warga seluruh Banten, kita jaga, rawat, dan lestarikan bersama peninggalan leluhur kita. Kabar bahagia juga datang di mana pemerintah Provinsi Banten raih anugerah predikat kepatuhan pelayanan publik tahun 2024 dengan nilai sebesar 94,01 dari Ombudsman Republik Indonesia. Capaian ini membawa pemerintah Provinsi Banten meraih 10 besar nasional. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun ini kembali menggelar Banten 10K yang diikuti 3.000 orang di Anyar, Kabupaten Serang. Segala tantangan dan rintangan di tahun 2024 telah kita lalui. Kita tentu tidak boleh terlena dengan pencapaian di tahun 2024 ini, karena tahun 2025 mendatang akan ada tantangan baru. Mari terus optimis menatap ke depan. Kita jadikan tahun 2024 sebagai bahan evaluasi untuk menyambut tahun 2025 dengan penuh percaya diri dan berani, serta saling memberikan energi positif karena kita bersama bertumbuh dan berusaha menjadi lebih baik lagi menghadapi tahun 2025. Selamat tahun baru warga seluruh Banten, sampai jumpa lagi!